Jadi kalau memang perlu seperti itu, jadi bapak-bapak sama kami seperti itu. Walaupun kami udah tua, pengen juga yang kami bahasanya yang manis-manis, romantis, gak pun seperti zaman sekarang ya. Supaya jangan ada istilah, nggak tua, kalau ini pengen habis. Enggak, bapak-bapak makin tua, makin apa? Oh, makin oke, makin jadi, jangan salah. Iya kan? Bukan berarti udah tua, bapak ibu mati ya. Walaupun bapak-bapak sudah tua, seleranya tua, enggak, wah jadi, ya kan? Jadi ibu harus bisa apa? Harus meninggal, jangan sampai selingkuh, jangan sampai ibu terjadi perselisihan atau begini, tetap berjalan rumah tangga itu suami istri, ya. Tetapi berjalan dia, di kamar kita tidur, yang dibayangkan siapa? Perempuan lain. Jangan sampai begitu. Karena apa? Ini si Randy kejar-kejar ini artis ini waktu diwawancara kenapa kok sampai selingkuh? Yang wawancara istrimu enggak istriku atau bahas waktu selingkuh? Gimana? Selingkuh kok tahu dia doang curhat. Rasanya bahagia, nyaman. Jadi kalau istrimu sama istriku enggak cocok untuk kayak gitu. Itu dia makanya jadi selingkuh, nyaman. Jadi tak heran sekarang para pelakor pakai kami di muda ini. Walaupun jangan percaya contohnya. Tapi saya bukan mau provokator ya, maksudnya supaya jangan terjadi ya. Karena nanti jadi rumah terlalu posesif, mungkin maksud saya ya. Jadi ibu-ibu mana kita perhatikan ya. Waktu ibu-ibu, bapak-bapak pun sakit pun juga ya baik diperhatikan. Jangan pula mau memang bapak-bapak ini terus sakit sekali. Makanya bisa juga kita apa rumah sakit nanti jalan ya. Jadi si mana? Dia seorang kasih aja. Karena kalau lagi sakit, karena sakitnya itu mungkin dicerewet di bawaan yang besar juga kita. Tapi bagaimana kita harus sabar karena itu adalah lembaga suci. Terkadang perhatian ini ya pada sakit kita perhatikan ya ibu-ibu, bapak-bapak. Yang kedua ada tambahan waktu anniversary. Waktu kita anniversary mungkin akan juga dalam pada diskusi anniversary dan sunari anniversary kita ulang tahun pernikahan. Bertujuh macam kalau ulang tahun pernikahan atau siapakah yang pernah merayakan ulang tahun pernikahan atau kalau kami yang belum saya ya coba tunjuk tangan saya keluarga yang pernah merayakan anniversary ulang tahun pernikahan ada enggak di antara kita? Iya, satu orang saja ya luar biasa. Oh ada di belakang puji Tuhan bapak apa? Bapak Burton udah berapa Pak? Udah berapa? 72 kali anniversary coba kalah kita. Arwah tak yang pakai anniversary ya. Enggak usah. Iya, jadi gini ibu-ibu. Jangan daya pikir waktu tinggi pacaran tinggi banget, tinggi lagi promosinya. Anniversary itu bisa kita kasih dia, bukan masuk permata dan kita berlian. Tolong bapak-bapak, kami merindukan seperti itu. Kasih kayak sahabat itu. Kalau ada yang tidak mengingat hari pernikahannya, ingat sekarang Pak. Aku langsung bilang oleh saat itu, bejo. Ada kita dulu buat pernikahannya? Ingat, ya. Mulai sekarang dia disebutkan bahwa ulang tahun pernikahan tak usah kita seperti apa. Ya, yang contohnya pernikahan kita sudah 23 tahun, bersyukur kepada Tuhan, kita masih langgeng, kasih hadiah, mau ibu-ibu, mau kasih tas sandal jepit pun, atau bapak-bapak mau belikan sarung tangan, bukan harus yang mahal, kalau dikasih sarung tangan atau kayak perang gitu ya, itu senang ya kita ya. Nah, ini kena juga sama saya, makanya kita harus direncanakan itu ya, jangan iya. Betul itu. Tapi kalau ulang tahun dia, saya nggak bohong. Setiap ulang tahun saya, yang begitu sudah 23 tahun dan menikah, setiap ulang tahun saya berikan selalu kasih hadiah tiap tahun. Tapi dia saya bilang pernah dibikin sama saya hadiah. Gak suka pula aku. Ya, contohnya ini gak baju. Tapi kan cocok tuh, kan kita mau murah modelnya. Tidak, udah aku masuk orang tuh itunya. Nih, sekali lagi. Kurang orang dia bagian, ada di toko baju, tapi yang cocok saya dapat pakaian semua, jiwa mana, semua menjadi orang udah jadi, ya aku tak boleh ngomong, ada yang kayak pemakai, yang berjawab sesuatu lagi, jadinya ini berkumpul mereka anak-anak aku empat, ya, siapa yang mana ngata teologi di Bekasi.
nomor 2, tingkat 3 di SMA, baru ada lagi SMP dan SD. Setiap tahun dia ada kepala 5, Manisa ulang tahun nih, dan dia bangkrut, isinya hepeng. Jadi tuh pada dari dia lo meneroham contohnya baju dulu sepatu dulu, oh mana tuh tuh kami yang cocok dan dipakai. Jadi ini pemabuk cocok, ya. Nah, jadi tergantung kita. Dia pun kalau ulang tahun begitu juga, bukan cuma saya. Itu adalah menimbulkan rasa bahagia, menimbulkan rasa tetap cinta yang sudah makin haus. Amin. Udah makin tua. Jadi suami mungkin dia mau pengen bergaya, mau pengen istri kita itu santai bahagia. Ya, walaupun kita cari uang, kita ingat juga kebahagiaan apa untuk meromantiskan. Jadi gini, bapak-bapak kayak muda ya. Terkadang mau memang bapak-bapak ini nggak pintar romantis, tapi memang udah bawaannya. Jadi kami, bapak-bapak, romantis itu bukan hanya kami inginkan, kami dirancang saja. Bukan itu yang kami inginkan selalu. Tapi dengan kata-kata yang manis pun, ya, kami bahagia. Itu akan menimbulkan rasa cinta, kehangatan cinta di dalam rumah tangga. Amin? Amin. Iya. Jadi mulai sekarang, supaya jangan ada terjadi perselingkuhan, susah rumah tangga, alamiah, zaman-zaman sekarang. Ya, kita lihat ya ulang tahun istri suami ya, ada juga yang saya tahu istri pendeta sejak ulang tahun punya anak kecil bayi, contohnya ada cuma kali ada bayi ulang tahun pernikahan ditinggalkan ke bayi ditipuk tetangga mantu mana lalu lagi dari rumah romantis. Wah, luar biasa ya. Jadi kenapa kata romantis dia kan tinggal dengan anak. Wah, mereka masuk meninggal kok bukan si Pak tahu ulang tahun pernikahan rakyat ngodi orang ulang tahun nado hari lahir. Jadi mulai sekarang ibu-ibu setiap anniversary sama lagi setiap kasus kita main bapak. Oh iya, bapak ibu. Iya lah. Menimbulkan kata-kata cinta supaya anak ya. Ini bagian suami istri, maaf kalau ada yang tidak berpasangan dengan dia, tapi bukan berarti ini salah. Jadi orang muda jangan daya pikirnya waktu sekarang tinggi ya. Setelah menikah berkurang 70%. Jangan lihat sekarang banyak orang yang berselingkuh. Atau apa dari ini HP ini, jangan semari HP. Contoh mau biar mama tanah itu, buatlah contoh orang masih sejatuh lo, kalau ini jatuh lo, langsung tadi dia benar, maunya juga cek, hai, nah selamat malam, dari ngapain, dari mana? Lama-lama begitu kita layan, bisa kita jatuh, bisa udah. Ada namanya mantan masa kita. Ingatkan kita waktu dipeluk dia, atau mungkin pernah ingatkan kita waktu dibelai dia. Sampai mati tidak akan pernah lupa. Walaupun kita sudah tua, kalau ada mantan pacar, pernah nggak lupa? Apalagi cinta mati ya. Wah, kadang nggak jadi pulang. Jadi pada saat galau, kalau bertengkar suami dan istri, bisa aja kita kan ini ibu-ibu. Sama bapak gimana? Ibu-ibu ini sering banyak kali kalau suami. Kami perlu terkadang teman untuk curhat. Ya, ada contohnya begini masalah. Kita bilang sama suami, datang suami, jangan dibidik, malah apa? Ini baru disahkan. Aku tolong terakhir bukannya mengasih dukungan kan? Supaya kita merasa terhibur, dikuatkan. Enggak ada begitu. Akhirnya pada saat bertengkar ibu-ibu mulai apa? Ingatnya suaminya yang kasar, ya. Tinggal cek siapa? Mantan pacar. Kan nggak tahu nomor teleponnya, tinggal messenger, apalagi aktif di Facebook. Ada itu senang Facebook, malah dia balik, ya kan? Nah, ngomong bocah tinggal, ya, ngomong melalui senang itu masih segala macam. Nah, ini perhatikan ya. Walaupun suami kita tidak dengan kita pun setiap malam, bisa jadi yang dibayarkan siapa? Orang lain. Jangan kira kita ini pesantren sama sekali Lucifer yang selalu merusak rumah tangga kita. Nah, ya. Jadi semua itu untuk menumbuhkan rasa cinta di dalam keluarga. Lalu yang berikutnya, jangan malu untuk minta maaf. Suku major yang mama Mina, kalau aku berbadai suami istri saya itu pernah ya, mungkin aku lagi bilang kamu boleh katakan berbadai, mungkin dah. Ya, mungkin pasti pernah pada situ berselisih paham. Pernahkah kalian atau bapak salah, lalu dia minta maaf kepada ibu? Adakah yang pernah lakukan seperti itu? Ada, puji Tuhan, ya. Tapi ada terkadang untuk mengucapkan kata maaf itu sangat susah.
mengakibatkan ego yang cukup tinggi. Apalagi ibu Allah kayaknya ada soal, udah salah dia, pulang minta maaf dah. Masa aku yang udah dia salah, aku pulang lagi minta maaf, nggak mau. Belum lagi kita sebagai kesalahan dia maaf. Udah minta kamu pun suami, udah mulai dia kotak-katik kita, tetap juga kita nggak layanin dia, salah nggak? Iya, janganlah seperti itu. Rajinlah kita mengungkapkan kata maaf Bapak dan Ibu, supaya jangan terulang lagi masalah itu. Asa diganti pasar dautan, asa diganti rumah tangga yang kita inginkan itu ya. Jangan malu untuk minta maaf suami maupun istri ya. Lalu ungkapkan rasa cinta dan pujian serta penghargaan. Rajin-rajin ibu-ibu memuji-muji suami. Atau ibu-ibu sudah bergaya bisa-bisa, tahu bergaya sepatah bisa-bisa, dan dia berdepan di tangan bagaimana yang sudah terkaya. Ya, ada udah bergaya bisa-bisa. Jadi mulai sekarang tinggalkan duluan, bapak-bapak. Ya, kalau semua masa bergaya ingat lagi, semua lembaga belum biasanya dia, udah usul lasir warna. Ya, bapak-bapak juga ibu-ibu. Pakai baju dressingnya, pakai baju, udah tak masuk mana kata, buka kita sadar yo. Supaya dia senang. Atau bicara suami kita kerja, kita kasih pujian. Tuhan malam kafe, makan joyo, untuk malam kok. Kasih pujian. Pujian yang sedikit itu menggetar-getarkan jiwa, menimbulkan kehangatan, kekuatan yang luar biasa. Amin. Ya, itu kita rasakan itu. Jadi supaya jangan terjadi Bapak dan Ibu, ya permasalahan rumah tangga kita yang hancur. Mulai sekarang apa? Tingkatkan daya tarik kepada pasangan masing-masing, supaya jangan ada pikiran-pikiran susah rumah tangga ini karena faktor-faktor yang lain. Si suami mungkin pergi ke yang lain, istri pergi yang lain, ya supaya jangan ada itu terjadi bagi kita. Lalu yang berikutnya, berdoa pada Tuhan. Banyak berdoa, banyak puasa. Sedikit berdoa, sedikit puasa. Apapun yang terjadi di dalam rumah tangga, terus dari Tuhan ini, pasti didengar Tuhan. Kalau sudah diikat kuat dengan hukum agama, ada suami kita sudah mulai neko-neko ke orang lain atau melirik ke sana ke sini, atau istri sudah nggak nyaman lagi sama suami, sehingga dia pelariannya kepada mantan atau kepada yang lain, itu akan terhilang semua. Karena ada Tuhan, ya. Kalau kita rumah tangganya bagus, nggak berantakan, maka Tuhan katakan diberkati akhirnya rumah tangga itu. Maka anak-anaknya akan berhasil baik-baik menurut pada orang tua, memenuhi tujuan. Itulah tandanya orang tua itu bisa sukses mendidik anak, terberkatilah keluarga itu. Karena ada Tuhan yang selalu dipanggil pada pagi dan petang melalui renungan pagi dan renungan malam. Jadi mulai sekarang Bapak dan Ibu, ya, seperti ayat inti tadi di dalam Kolose 3, Kolose 13, ya, coba kita dengarkan. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut, ya, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang terhadap yang lain. Ampun, ya. Jadi biarlah kiranya pelajaran ini rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia, supaya jauh dari perselisihan, rumah tangga yang diinginkan Tuhan. Biarlah kita makin tua, kasih koloni bukan habis, tetapi makin apa? Makin erat, makin saling mengasihi, makin saling mencintai, sehingga Roh Kudus Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Jadi itulah doa dan pengharapan kita bersama. Amin. Amin. Terima kasih terucapkan kepada Ibu Pendeta Utasoy yang sudah memberikan kita penambahan iman. Ya, saya lihat kehidupan ini dari tadi nggak ada yang ngantuk.